Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Indar Kusmanto, di Arinda Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang sharing data atau sharing file dalam sebuah jaringan komputer. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang setting IP address untuk jaringan komputer, dan sekarang merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berbagi file yang ada di komputer agar bisa diakses di komputer lain. Namun sebelum saya lanjut di video ini, saya mengajak teman-teman untuk yang belum subscribe, diharapkan untuk subscribe ya. Dan yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Oke teman-teman, langsung saja. Fungsi dari jaringan komputer itu kan untuk berbagi data dan sumber daya ya. Dan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membagi atau men-sharing sebuah file di dalam sistem operasi Windows, teman-teman. Langkah-langkahnya cukup sederhana saja, teman-teman. Setelah komputer saling terhubung dengan cara yang pernah dipraktekkan sebelumnya, kita masuk di CMD, kita tes terlebih dahulu, mengecek koneksi antar komputer, teman-teman. Di sini saya akan mencoba mengkoneksikan komputer ini dengan komputer lainnya, teman-teman. Dan komputer lainnya itu ber-IP seperti ini. Jadi untuk memastikan apakah komputer ini terhubung atau tidak, kita ketikkan seperti ini, teman-teman. Ping, spasi, kemudian kita tuliskan IP address dari komputer yang ingin kita panggil seperti itu. Oke, misalnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah IP dari komputer yang akan saya koneksikan. Saya tekan enter, dan kalau ada tulisan seperti ini, artinya komputer ini dan komputer yang lain sudah terhubung, teman-teman ya. Dan kalau sudah terhubung, kita tinggal masuk ke foldernya atau datanya. Misalnya di sini saya akan membagi sebuah folder dengan nama apa? Misalnya ini contoh saja, teman-teman ya. Contoh saja, misalnya satu hard disk atau satu partisi ini saya akan sharing ya. Di sini ada dua partisi, ada partisi C dengan partisi D. Nah, partisi D ini akan saya sharing. Caranya seperti ini, teman-teman ya. Kita klik kanan di partisi yang akan kita sharing, kemudian kita klik properties. Nah, setelah itu kita pilih di bagian sini, sharing. Nah, selanjutnya kita pilih advanced sharing, teman-teman. Nah, setelah itu kita checklist di bagian share this folder, ya teman-teman. Kemudian di bagian permission-nya ini kita klik seperti ini. Pastikan di bagian allow-nya ini terchecklist semua, teman-teman. Dan di sini ada tulisan everyone. Oke, teman-teman. Kalau misalnya di sini tidak ada tulisan everyone, teman-teman bisa klik add atau add, kemudian advance, kemudian fin now ya. Setelah itu teman-teman nanti cari di sini yang tulisan everyone seperti ini, teman-teman. Ini diklik dua kali seperti ini, kemudian klik OK. Nanti akan muncul di sini. Dan setelah itu diklik di sini dan di checklist di bagian allow-nya.
Kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita klik OK saja. Kemudian di sini kita apply dan kita klik OK, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk di bagian security, teman-teman ya. Nah, kita masuk di bagian security. Kemudian pastikan di sini ada tulisan everyone, teman-teman ya. Nah, kalau di sini misalnya tidak ada tulisan everyone-nya, teman-teman juga bisa klik ini edit, kemudian add ya, teman-teman. Add, kemudian seperti tadi, kita klik advance dan klik fin now. Kemudian teman-teman nanti cari di sini yang bertuliskan everyone seperti ini, kemudian di OK dan diklik dulu everyone-nya, dan di bagian allow-nya ini kita checklist semua. Nah, ini gunanya agar di komputer lain nantinya folders yang ada di D ini bisa diakses secara full, teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah di checklist semua, tekan OK dan di close seperti ini. Oke, teman-teman. Kemudian kalau di situ sudah kita share ya, untuk melihat folder itu sudah di-share atau belum, nanti di foldernya atau di partisinya itu ada tulisan seperti ini, teman-teman. Ada gambar seperti ini, ya. Ini ada gambar orang di sini. Dan kalau yang tidak di-share itu tidak ada gambarnya, teman-teman ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, setelah di sini tadi selesai, kita masuk di control panel, teman-teman. Kita tulis di sini control panel. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian control panel kita pilih network and internet. Seperti ini, teman-teman. Kemudian pilih network and sharing center. Setelah itu pilih change advanced sharing setting, teman-teman. Seperti ini. Nah, perlu diperhatikan teman-teman di sini. Ini akan kita checklist untuk on di sini ya. Di bagian private-nya kita on-kan dulu semua, kemudian kita lanjut di bagian guest public. Ini untuk Windows 10, teman-teman ya. Kalau di Windows 7 nanti akan saya perlihatkan juga. Di bagian guest public-nya kita on-kan juga semua, kemudian all network-nya juga kita on-kan semua, kecuali satu, teman-teman. Di bagian ini, proteksi password, teman-teman ya. Ini bisa kita on-kan, tapi dengan catatan nanti ketika foldernya kita akses di komputer lain, itu akan minta password dan username, teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman tidak mau seperti itu, maka di bagian ini kita off-kan seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya kita setting di sini, kita klik di bagian sini, teman-teman ya. Ya, ini harusnya aktif kalau baru di setting di sini. Ya, kalau sudah seperti ini, kita close saja. Kemudian kita masuk di komputer yang lain ya, teman-teman. Di sini saya sudah gunakan satu komputer lain. Ini sudah saya remote supaya bisa terekam, teman-teman. Nah, di komputer yang lain ini kita masuk juga di bagian control panel. Sini, control panel. Ini di Windows 7, teman-teman ya. Kalau yang tadi di Windows 10. Sama, kita masuk di network and internet, kemudian network and sharing center, dan di bagian ini juga sama tadi, kita pilih change advanced sharing setting, teman-teman. Nah, di bagian ini juga kita akan on-kan juga semua. Ini bedanya, kalau di Windows 10 tadi ada 3 seperti ini, kalau di Windows 7 itu ada 2 ya, teman-teman. Namun isinya sama saja sebenarnya. Di sini juga kita on-kan semua seperti ini. Namun di bagian proteksi passwordnya kita off-kan ya, teman-teman. Ya, oke. Kemudian kita lanjut di bagian bawah sini publiknya.
Sama, kita on-kan seperti ini. Kemudian proteksi passwordnya kita off-kan. Nah, kalau sudah di setting, kita klik Save Change, teman-teman. Ya, saya perkecil teman-teman ya, supaya kelihatan nanti seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita klik ini, Save Change. Nah, kalau sudah, teman-teman, untuk melihat folder yang sudah di-share di komputer yang pertama tadi, kita masuk di sini saja, teman-teman. Seperti biasa kalau kita mau cari file, ya, seperti itu. Kita klik di network seperti ini, teman-teman. Biasanya di sini akan muncul komputer mana saja yang saling terkoneksi. Namun kalau misalnya di sini tidak muncul, teman-teman, tidak usah khawatir. Kita bisa langsung akses komputer yang pertama tadi dengan cara klik di bagian ini. Seperti ini, teman-teman ya. Kemudian ketikkan seperti ini. Garis miring terbalik 2 kali. Kemudian kita tuliskan IP address-nya, teman-teman. Tadi seperti ini ya. IP address untuk komputer yang tadi itu 40.101. Kemudian kita tekan saja enter. Nah, di sini sudah ada muncul D, teman-teman ya. Nah, di sini kenapa D? Karena yang kita sharing tadi di komputer satunya adalah partisi D, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat isinya ini, teman-teman. Di sini ada backup, berita acara, biaya siswa, data dan sebagainya. Apakah ini sama isinya dengan di sini? Kita coba lihat, teman-teman. Kita pindah di komputer sini. Kemudian kita buka datanya. Nah, di sini datanya sama ya, teman-teman. Kita perkecil dulu. Nah, ini ada backup, ada berita acara, biaya siswa, dan lain sebagainya. Ini sama yang ada di sini, teman-teman ya. Backup, berita acara, biaya siswa, dan lain sebagainya. Nah, itulah cara untuk men-sharing sebuah data ya, teman-teman, atau file. Nah, ini bisa kita copy langsung, teman-teman. Jadi kita tidak lagi menggunakan flash disk ya, yang selalu dicabut. Dan kalau flash disk selalu dicabut, dipasang, itu biasanya akan bervirus nantinya, teman-teman. Nah, ini tadi yang saya sharing adalah di komputer satu, teman-teman ya. Saya akan coba sharing dari komputer sini ke komputer yang sini. Caranya sama, teman-teman ya. Saya akan coba membuat satu folder di sini, teman-teman. New folder saja, misalnya contoh share file ya. Ini namanya. Kemudian saya klik kanan, properties. Kemudian saya klik sharing ya, kemudian advanced sharing. Caranya sama seperti tadi. Ini saya checklist di bagian share this folder. Kemudian di bagian permission-nya akan saya allow-kan semua, checklist semua di sini. Kemudian kita apply dan oke ya. Kemudian di sini juga saya apply dan oke. Setelah itu kita masuk di security. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat di sini tidak ada tulisan everyone, teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini tadi. Kita klik edit ya, kemudian kita klik add ya atau add. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih ini, advance dan kita pilih fin now ya. Di sini akan kita cari everyone, teman-teman. Ini everyone, teman-teman ya. Kita klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita oke, maka nanti akan muncul di sini everyone. Nah, ini kita klik terlebih dahulu dan kita checklist. Setelah itu, setelah semua terchecklist di bagian allow-nya, kita apply dan kita oke. Kemudian kita close ya. Nah, ini saya tutup dulu. Kita pindah ke komputer satunya lagi tadi. Nah, di komputer sini saya akan coba melihat apakah folder yang kita share di komputer yang sebelumnya bisa diakses di sini atau tidak.
kita seperti biasa saja, langsung kita akses IP-nya di sini teman-teman ya. Seperti tadi, slash 2 kali, ya, kemudian kita ketikkan IP-nya. Nah, IP dari komputer yang tadi itu adalah 2 teman-teman ya, seperti ini. 192.168.40.2. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada satu folder dengan nama contoh share file teman-teman ya. Dan kalau ini kita buka kosong teman-teman ya. Apakah benar dia kosong di sana? Coba kita lihat. Ya, ini contoh folder. Saya klik kosong teman-teman ya. Saya akan coba isi misalnya di sini. Di sini misalnya ya isi folder. Ya. Setelah ini saya isi folder seperti ini, kita masuk di komputer yang pertama tadi. Nah, di sini ada tulisan isi folder teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, cara sharing file di sistem operasi Windows. Nah, dan selain file, ketika kita sudah membuat sebuah jaringan teman-teman, kita bisa juga men-sharing misalnya WiFi ya teman-teman, atau internet. Jadi misalnya kalau teman-teman berada di kampung, kemudian hanya punya satu modem, modem itu bisa kita gunakan bersama-sama teman-teman. Istilahnya bahasa kerennya itu jaringan RT RW teman-teman. Nah, selain folder juga dan internet, kita juga bisa sharing printer ya teman-teman. Jadi semua sumber daya yang tercolok di komputer itu bisa kita sharing ketika sudah tersambung ke internet. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk video mengenai bagaimana cara sharing folder atau data di sistem operasi Windows teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan share supaya teman-teman yang lain mengetahui tentang pengetahuan mengenai share file atau folder. Jangan lupa teman-teman untuk tetap tekan subscribe yang belum subscribe, dan like serta komen di bawah teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.